Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri di channel Hasibianto, dan saya senang sekali kita bisa berjumpa kembali, dan kita juga ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah dan kasih sayangnya pula lah kita pada saat ini masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di channel saya ini. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi atau menerangkan tentang 4 pendapat orang tentang sistem usaha multi level marketing atau direct selling atau direct marketing. Pada saat kita mencoba memperkenalkan atau menawarkan pada seseorang tentang sistem usaha ini, dari pengalaman yang saya kumpulkan, maka ada 4 pendapat orang tentang sistem usaha ini. Kemudian selanjutnya akan kita perbandingkan dengan sistem usaha yang ada di PT BES. PT BES Corporation ini juga menjalankan sistem usahanya itu berupa multi level marketing, seperti juga sistem usaha yang dijalankan oleh beberapa perusahaan besar lainnya. Baiklah, pendapat yang pertama yaitu orang tidak mempercayai sistem usaha ini, tidak mempercayai perusahaannya dan sistem usahanya. Karena mereka menganggap perusahaan yang menjalankan sistem usaha seperti ini itu adalah penipuan. Baiklah, kita memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada orang-orang ini yang punya pendapat seperti ini, karena memang pada kenyataannya di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan bodong yang menjalankan sistem usahanya dengan sistem multi level marketing. Namun apabila kita ikut bergabung, apabila kita mempelajari dan menelaah lebih jauh tentang sistem usaha ini, dan terutama juga perusahaan-perusahaan yang menjalankan sistem usaha ini, bahwa tidak semua perusahaan yang menjalankan sistem usaha ini adalah perusahaan bodong dan menjalankan bisnisnya secara penipuan. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa perusahaan yang menjalankan usahanya dengan cara multi level marketing. Yang pertama adalah CNI atau Citra Nusa Insan Cemerlang. CNI ini berdiri di Kota Bandung pada tanggal 1 Oktober 1986, dan pada tahun 2007 hingga 2016 CNI telah mendapatkan penghargaan The Most Admired Company kategori The Best Corporate Image untuk perusahaan MLM di Indonesia. Berarti sampai saat sekarang ini tahun 2022, maka CNI ini sudah berjalan selama 36 tahun. Kemudian perusahaan yang kedua adalah Amway. Amway berdiri tahun 1959 di Michigan, Amerika Serikat, dan sudah merambah ke banyak negara di dunia, dan sampai sekarang pun perusahaan Amway ini masih tetap berjalan. Berarti sampai tahun 2022 ini, maka Amway sudah berjalan selama 63 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Herbalife. Herbalife ini berdiri tahun 1980 di Los Angeles, Amerika Serikat, dan produk-produknya sangat bagus, produk suplemen kesehatan dan juga kosmetik atau kecantikan. Hingga tahun 2022 ini, CNI telah berjalan selama 42 tahun. Perusahaan yang keempat adalah Synergy Worldwide. Nah, Synergy Worldwide ini didirikan pada tahun 1999 dan hingga saat ini pun masih tetap berjalan. Berarti di tahun 2022 ini sudah menginjak usia ke-23 tahun. Nah, apa mungkin perusahaan-perusahaan tadi, apabila perusahaan itu adalah perusahaan penipuan, itu bisa berjalan hingga puluhan tahun? PT BES Eco Racing atau PT BES Corporation ini adalah juga sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya, sistem usahanya dengan cara direct selling atau dengan multi level marketing. PT BES ini memasarkan produk-produknya berupa suplemen kesehatan, bahan kecantikan, pupuk, dan juga aditif mobil dan motor. PT BES Corporation ini sudah mempunyai legalitas yang lengkap dari pemerintah Republik Indonesia dan juga dari MUI, yaitu untuk kehalalan produk dan sistem usahanya. Dan PT BES ini juga sudah bergabung di dalam AP2LI
atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Dan hingga saat ini kalau saya baca di website AP2LI, maka ada 190 perusahaan yang sudah bergabung bersama AP2LI. Nah, dari bukti-bukti seperti ini, maka tidak bisa kita menyamaratakan semua perusahaan yang menjalankan sistem usaha dengan sistem multi-level marketing atau sistem berjenjang, karena banyak juga dari perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan dengan sistem tersebut, tapi perusahaannya adalah perusahaan yang valid dan menjalankan usahanya dengan cara jujur. Apabila Bapak Ibu ingin lebih yakin tentang perusahaan PT BES ini, maka Bapak Ibu bisa datang ke kantor pusat PT BES Corporation ini, yaitu di Grand Sukor atau Surapati Core, blok B9 sampai B11 dan blok B23 sampai B25 di Jalan PHH Mustafa nomor 39 Bandung. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti seminar langsung di kantor PT BES setiap hari Rabu dan Sabtu jam 1 siang. Kemudian juga ada pertemuan-pertemuan via Zoom. Dan untuk yang sudah menjadi member, nanti akan ada pertemuan GSS atau Grand Success Seminar, SLC atau Spiritual Leadership Camp, dan lain-lain sebagainya. Sekarang pendapat yang kedua adalah bahwa sistem usaha ini menzalimi mereka yang ada di bawah kita. Karena sistem ini menguntungkan yang di atas, tapi yang di bawah tidak mendapatkan apa-apa. Untuk orang-orang yang mempunyai pendapat seperti ini, saya yakin karena mereka belum pernah bergabung di dalam sistem usaha seperti ini, di dalam perusahaan yang menjalankan sistem usaha seperti ini, seperti perusahaan-perusahaan yang telah saya sebut di awal tadi, dan belum mengetahui tentang cara kerja atau sistem usahanya. Sistem usaha PT BES Corporation adalah juga dengan cara merekrut orang. Merekrut orang ini dimaksudkan untuk memperbanyak pembeli produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Ini sama dengan program member get member yang dilaksanakan atau diprogramkan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti minimarket atau supermarket. Barang siapa yang bisa mendapatkan banyak member, maka dia akan mendapatkan diskon. Demikian juga kita diberi kesempatan untuk menjadi member dari supermarket atau minimarket tersebut. Kemudian pada saat kita berbelanja, maka kita akan mendapatkan diskon belanja produk. Namun pada perusahaan-perusahaan seperti ini, ada saat-saat tertentu kapan seseorang itu akan mendapatkan reward. Itu ada syarat-syaratnya dan ada ketentuan yang harus dicapai. Saat itulah dia bisa mendapatkan reward. Dan ketentuan itu berlaku untuk semua mitra. Dan memang benar, dengan semakin banyaknya mitra, maka kita akan mendapatkan reward. Itu memang adalah tujuan utama dari perusahaan dengan sistem usaha multi level marketing, yaitu dengan mengajak banyak orang untuk menjadi member. Untuk mencapai tujuan tadi, maka mitra yang di atas itu akan membantu mitra yang di bawah untuk bisa mendapatkan member. Di PT BES sendiri, sistem usahanya adalah pertama, pada saat kita mendaftar, maka kita membeli produk. Nah, yang kedua, produk tersebut disarankan untuk dikonsumsi, utamanya untuk dikonsumsi sendiri. Produk itu boleh dikonsumsi sendiri, boleh juga dijual, tetapi perusahaan menyarankan bahwa kitalah sebagai konsumen utama dari produk-produk PT BES ini. Nah, kemudian yang kedua, ceritakan manfaat dari produk-produk tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, kita ajak 2 orang untuk menjadi member. Yang keempat, kita bantu orang yang telah menjadi member tersebut untuk juga menjalankan sistem usaha yang sedang kita jalankan. Kemudian yang kelima adalah duplikasi. Maksudnya, member yang sudah member kita tadi, itu akan kita training atau kita didik mereka untuk juga bisa menjalankan seperti yang apa kita jalankan. Nah, sekarang dari mana PT BES bisa memberikan reward yang luar biasa kepada para mitranya? Pertama adalah dari keuntungan produk. Setiap produk yang terjual, maka perusahaan akan mendapatkan untung. Semakin banyak produk yang terjual, tentu keuntungan dari perusahaan pun akan semakin besar. Artinya, semakin banyak member yang bergabung, maka semakin banyak juga produk yang akan terjual atau dibeli oleh member. Karena ketika seseorang masuk menjadi member, dia akan diharuskan membeli produk. Yang kedua adalah dari biaya operasional.
Biaya operasional ini menyangkut biaya distribusi dan juga biaya iklan seperti yang dilakukan oleh beberapa produk lain atau beberapa perusahaan lain. Beberapa perusahaan lain seperti contohnya adalah supermarket atau minimarket, mereka menjalankan distribusinya dengan secara distribusi tidak langsung, sedangkan PT BES menjalankan distribusi dan sistem distribusi langsung. Nah, apa perbedaan dari distribusi tidak langsung dan distribusi langsung ini? Untuk perusahaan yang menjalankan distribusi tidak langsung, pertama, barang dari pabrik akan dikirim atau didistribusikan kepada distributor utama. Dari distributor utama akan dikirim ke distributor daerah. Dari distributor daerah dikirim ke grosir, kemudian dikirim ke pengecer, baru sampai ke konsumen. Nah, itulah alur distribusi dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan sistem distribusi tidak langsung. Nah, sekarang beberapa perusahaan yang menjalankan sistem usaha MLM itu termasuk ke dalam distribusi langsung. Artinya apa? Dari pabrik, suatu barang akan dikirim atau didistribusi ke distributor utama. Hal ini adalah PT BES Corporation. Nah, dari PT BES langsung dikirim ke konsumen. Nah, di sini jelas ada perbedaan besaran biaya distribusi yang dilakukan secara distribusi tidak langsung dan distribusi langsung. Yang pastinya distribusi tidak langsung memakan biaya yang lebih besar daripada atau dibandingkan dengan distribusi langsung. Kemudian yang kedua adalah biaya iklan. Beberapa perusahaan atau beberapa produk, kalau kita lihat di media massa, di televisi, koran atau majalah, kita akan mendapat iklan yang menawarkan atau memperkenalkan sebuah produk. Nah, untuk penayangan iklan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertama, butuh biaya bintang iklan. Kemudian kedua, butuh biaya untuk pembuatan iklan. Dan ketiga, butuh biaya juga untuk penayangan iklan. Jadi pada sistem distribusi tidak langsung, maka distributor dia akan mendapat keuntungan, pemilik bisnis akan mendapat keuntungan, bintang iklan pun akan mendapat keuntungan. Nah, sedangkan konsumen itu hanya sebagai pengguna. Jadi dia tidak mendapat keuntungan apa-apa, hanya sebagai pengguna. Lalu bagaimana perbedaannya dengan perusahaan yang menjalankan distribusi langsung? Jadi dari segi biaya operasional atau biaya distribusi, sistem ini membutuhkan biaya yang sangat sedikit. Karena produk tersebut dari pabrik dikirim ke distributor utama, dalam ini PT BES Corporation, kemudian dikirim ke konsumen. Yang kedua, untuk perusahaan yang menjalankan sistem distribusi langsung ini tidak membutuhkan iklan. Karena dalam sistem ini, mitra ada sebagai distributor, mitra juga sebagai pemilik bisnis, mitra juga sebagai bintang iklan, dan mitra juga sebagai konsumen. Nah, dengan sistem seperti inilah perusahaan bisa memberikan reward kepada mitra-mitranya. Karena banyak sekali potongan-potongan biaya apabila kita bandingkan dengan sistem perusahaan dengan sistem distribusi tidak langsung. Jadi seperti pendapat orang tadi bahwa hanya menguntungkan yang di atas dan tidak menguntungkan yang di bawah, atau yang di bawah tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan CNI bisa berjalan hingga 36 tahun, kemudian MB bisa berjalan hingga 63 tahun, Herbalife bisa berjalan hingga 42 tahun, dan Sinergi Worldwide bisa berjalan selama 23 tahun. Akan halnya dengan PT BES, hingga saat ini sudah berjalan selama 3 tahun dan sudah banyak memberikan reward kepada mitra-mitranya, dan sampai saat sekarang pun masih berjalan. Nah, apakah mitra-mitra dari perusahaan-perusahaan tersebut memang dirugikan selama atau mau dirugikan selama berpuluh-puluh tahun? Saya pikir itu suatu hal yang tidak masuk akal. Pada kenyataannya, kalau kita mengikuti atau kita pernah bergabung dengan perusahaan tersebut dan pernah betul-betul mendalami, mengerti tentang sistem usahanya, bahkan ada seorang mitra yang di bawah itu bisa mendapatkan reward atau bonus lebih dahulu daripada mitra yang di atasnya, dan bahkan bisa mendapatkan lebih besar daripada mitra yang ada di atasnya. Berikut ini akan saya terangkan gambaran dari hal tersebut di atas. Misalkan seorang mitra bernama Pak Heri. Pak Heri ini daftar dengan paket basic.
Kemudian Pak Heri ini mempunyai atau mendapatkan 2 orang mitra baru, yaitu Pak Udin di sebelah kiri yang juga mengambil paket basic, dan Ibu Siti di sebelah kanan. Nah, Pak Udin ini ternyata mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk menjalankan usaha ini. Kemudian Pak Udin mendapatkan 2 orang mitra baru, yaitu di sebelah kiri adalah Pak Asep dan di sebelah kanan adalah Pak Dodi. Nah, dengan kerjasama mereka, kemudian jaringan Pak Asep ini berjalan dengan sangat baik. Demikian juga dengan jaringan Pak Dodi berjalan dengan sangat baik, sehingga akhirnya Pak Udin bisa mendapatkan reward ke-1, reward kedua, dan bahkan sampai reward ketiga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Udin bisa mendapatkan lebih dulu reward daripada leadernya, yaitu Pak Heri. Nah, kemudian Pak Udin yang semula mengambil paket basic, kemudian mengupgrade paketnya menjadi paket reguler, yaitu paket dengan 3 hak usaha. Basic adalah paket dengan 1 hak usaha. Nah, Pak Udin ini upgrade paket ke paket reguler, yaitu paket dengan 3 hak usaha. Jadi Pak Udin ini mendapatkan tambahan 2 hak usaha lagi. Di sini kita sebut saja Udin 1 dan Udin 2. Nah, karena Pak Udin mempunyai semangat yang sangat tinggi, kemudian Pak Udin di bawah hak usaha Udin 2 itu mendapatkan mitra baru kembali. Di sebelah kiri yaitu Pak Amir dan di sebelah kanan adalah Pak Edi. Kemudian atas kerjasama mereka juga, jaringan Pak Amir kemudian berkembang. Demikian juga dengan jaringan Pak Edi berkembang. Sehingga akhirnya Pak Udin melalui hak usaha Udin 2 itu kemudian mendapatkan reward kembali, yaitu reward 1, kemudian reward kedua, dan bahkan sampai reward ketiga. Karena hak usaha Udin dan hak usaha Udin 2 sudah mendapatkan, masing-masing sudah mendapatkan reward, maka secara otomatis hak usaha Udin 1 pun mendapatkan reward. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Udin mendapatkan reward lebih besar daripada leadernya, yaitu Pak Heri. Karena apa? Karena Pak Heri hingga saat ini itu belum mendapatkan reward apa-apa, karena jaringan di sebelah kiri sudah berkembang, namun jaringan di sebelah kanannya, yaitu di bawah Ibu Siti, itu masih belum berkembang. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya seorang mitra itu bisa mendapatkan reward lebih dahulu daripada leadernya, bahkan bisa mendapatkan reward yang lebih besar daripada leadernya. Jadi siapa yang bekerja lebih keras, maka dia akan bisa mendapatkan reward lebih dahulu dan bahkan bisa mendapatkan reward yang lebih besar daripada mitra-mitra yang di atasnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita perbandingkan, di mana misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan, apakah kinerja kita itu tidak menguntungkan yang di atas? Pada kenyataannya, kalau kita bisa memberikan kinerja yang baik pada perusahaan, sehingga perusahaan itu mendapat keuntungan, maka kita bisa naik gaji. Dan orang yang di atas kita pun, entah direktur atau kepala bagian atau apa, itu pun bisa mengalami kenaikan gaji, karena dia telah bisa memimpin atau membawa anak buahnya menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya sehingga menguntungkan perusahaan. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bisa menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, bahkan hingga perusahaan tersebut mungkin mengalami kerugian, maka tentunya perusahaan itu akan memecat kita sebagai karyawan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menilai sesuatu, maka ada baiknya kita mempelajari dulu sistem usahanya. Jadi jangan kita hanya mendengar dari orang tanpa kita mempelajari langsung bagaimana sebenarnya sistem usaha di perusahaan tersebut. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sistem usaha multi level marketing ini adalah haram karena dia bersifat untung-untungan dan penipuan. Saya pernah baca di berita kumparan.com yang berjudul Hukum Bisnis MLM Menurut Islam. Di dalam tulisan ini disebutkan bahwa beberapa hal yang dilarang dalam bisnis multi-level marketing. Pertama adalah dalam sistem multi-level marketing ini terdapat riba, fad, dan nasiah. Artinya anggota menyetorkan sejumlah uang dan anggota tersebut berharap dapat
ganti dengan jumlah yang lebih besar dari nominal yang disetorkan. Hal ini termasuk dalam riba yang hukumnya diharamkan. Ini cenderung sistem usaha yang bersifat money game. Nah, sekarang bagaimana dengan PT BES Corporation sendiri? Di PT BES, sistem usaha ini walaupun dijalankan secara multi level marketing, tetapi bukan untung-untungan. Setiap mitra yang bergabung tidak menyetorkan sejumlah uang dan mengendap di PT BES, tetapi uang itu adalah untuk membeli produk, dan produk tersebut dipakai untuk diri sendiri sehingga kita mendapatkan manfaat dari produk tersebut, atau kita jual sehingga kita pun akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Kemudian kita mencari hanya 2 orang mitra di bawah kita. Tidak boleh lebih, karena sistemnya hanya mewajibkan atau mengharuskan kita hanya mempunyai 2 orang mitra di bawah kita. Apabila kita mendapatkan mitra ketiga, misalkan kita tetap bekerja dan kita mendapat mitra ketiga, maka mitra ketiga ini tidak bisa disimpan di bawah kita langsung, namun akan kita simpan di bawah mitra kita yang ada di bawah kita, sehingga mitra kita tersebut terbantukan. Yang harusnya dia mencari atau mempunyai 2 orang mitra di bawah dia, karena kita sudah nambah 1 mitra di bawahnya, maka mitra kita tersebut hanya tinggal mencari 1 orang mitra lagi. Nah, dengan sistem usaha seperti ini, justru mitra kita yang di bawah itu terbantukan. Dan dari mana kita mendapatkan bonus? Itu bukan dari pengumpulan uang dari mitra-mitra yang ada di bawah kita yang disetorkan kepada perusahaan, namun banyaknya mitra yang bergabung atau berbelanja produk dari perusahaan tersebut. Nah, kapan kita bisa mulai mendapatkan reward? Itu bisa Bapak Ibu ikuti kembali video saya sebelumnya tentang sistem usaha dari perusahaan ini atau perusahaan PT BES ini. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa dalam sistem multi level marketing ini adanya unsur gharar atau penipuan. Di sini disebutkan bahwa adanya untung-untungan mendapatkan imbalan yang tinggi menjadikan bisnis MLM ini haram. Nah, seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwa di dalam sistem usaha multi level marketing yang dijalankan oleh PT BES Corporation dan juga dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu CNI, Amway, Herbalife, dan Synergy, ini tidak ada sistem untung-untungan. Semuanya sudah ada ketentuannya. Dan ketentuan ini berlaku untuk semua mitra. Dan bahkan seorang mitra itu bisa memperoleh bonus yang lebih besar daripada yang di atasnya, bahkan bisa mendapatkan reward lebih cepat daripada mitra yang di atasnya. Di sini disebutkan bahwa adanya untung-untungan mendapatkan imbalan yang tinggi menjadikan bisnis MLM itu haram. Padahal tidak setiap anggota dapat memprediksi berapa banyak mereka dapat merekrut anggota baru. Jika diperhatikan, skema piramida ini tidak membawa banyak keuntungan, namun justru kerugian, karena anggota yang berada di posisi bawah akan kesulitan mencari anggota baru. Hal inilah yang dimaksud dengan unsur gharar atau penipuan. Seperti yang disebutkan awal, bahwa sistem usaha multi level marketing atau direct marketing yang dilakukan oleh PT BES Corporation dan juga perusahaan-perusahaan yang telah saya sebut di awal, yaitu CNI, Amway, Herbalife, Synergy, dan lain-lain, itu bukanlah perusahaan yang menjalankan sistem dengan cara untung-untungan dan juga penipuan. Selain itu juga PT BES hanya membolehkan 2 orang mitra yang ada di bawah kita, tidak lebih. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mencari mitra sebanyak-banyaknya, namun hanya 2 orang mitra saja di bawah kita. Yang disarankan oleh perusahaan adalah bahwa kita membantu mitra-mitra kita yang di bawah untuk juga mencari atau mendapatkan 2 orang mitra untuk disimpan di bawah mitra baru kita tersebut. Sehingga dengan demikian mitra kita yang ada di bawah juga akan terbantukan. Nah, sekarang di PT BES ini kapan kita mendapatkan bonus? Dari 2 orang mitra yang kita tempatkan di bawah kita, 1 di sisi kanan, 1 di sisi kiri, maka di jaringan sebelah kanan itu akan berkembang, di jaringan sebelah kiri pun akan berkembang. Nah, apabila ada pada saat ini aturannya,
apabila sudah tercapai 75 poin di sisi kanan kita dan 75 poin di sisi kanan kita, maka kita akan mulai mendapatkan bonus pertama, yaitu berupa motor cash atau umroh atau uang cash 20 juta rupiah. Demikian selanjutnya hingga jaringan itu terbentuk, maka pada saat mencapai poin tertentu, maka kita akan mendapatkan reward kedua dan ketiga. Jadi dalam hal ini tidak ada unsur untung-untungan. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwa sistem ini mengandung kebatilan. Di sini disebutkan dalam sistem bisnis multi-level marketing dapat dilihat perihal memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dari proses pemasaran yang berjalan di perusahaan, anggota tidak diuntungkan, namun pihak perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih. Setiap anggota yang bergabung akan menjadi saling mengelabui karena setiap anggota berlomba untuk berada di posisi yang menguntungkan dan membiarkan anggota baru lainnya mengalami kesulitan. Nah, hal ini sangat jauh dari apa yang ada di PT BES dengan sistem usahanya. Di PT BES ini, mitra PT BES ini tidak memakan harta orang lain. Karena begitu orang lain itu masuk, bergabung menjadi member, dia tidak menyetorkan uang ke kita, tapi menyetorkan uang ke perusahaan, yaitu untuk membeli produk. Dan produk itu bisa dipakai sendiri atau bisa juga dijual sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan produk. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut itu akan kelak akan diberikan sebagai bonus atau reward untuk semua mitra. Nah, di PT BES ini dengan sistem usahanya itu tidak ada kita mengelabui orang-orang yang sudah kita ajak menjadi member. Karena justru sebaliknya, orang-orang yang ada di bawah kita itu harus kita bantu, atau mitra-mitra kita itu harus kita bantu sehingga dia akan berkembang, dan apabila dia berkembang, maka dia pun akan segera mendapatkan kesuksesan. Apabila dia bawa sukses, maka insya Allah kita pun akan juga sukses. Jadi di sini ada unsur saling membantu, bukan mengelabui. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, bahwa pertama untuk menjalankan sistem usaha ini adalah kita memakai produknya, kemudian kita ceritakan tentang manfaat dari produk tersebut, kemudian kita ajak 2 orang untuk bergabung, lalu kita bantu 2 orang ini untuk juga sukses. Ada satu berita lain yang saya dapatkan, yaitu di media liputan6.com yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2019 dengan judul MLM disebut haram, ini penjelasan AP2LI. Di sana disebutkan, katanya ada kabar bahwa hasil Munas Alim Ulama dan Kongres Besar Nahdlatul Ulama disebut melarang multi-level marketing karena dianggap haram. Ternyata sesuai dengan yang dikatakan oleh Wakil Ketua LBH NU M. Ansori, bahwa sesuai hasil Munas NU, yang diharamkan adalah money game yang menggunakan sistem MLM yang mengandung unsur tipu muslihat. Jadi di sini bukan MLM-nya atau multi level marketingnya atau sistemnya yang diharamkan, namun money game atau untung-untungannya itu yang diharapkan. Karena itu mengandung unsur tipu muslihat atau goror. Kemudian pendapat yang keempat adalah ada orang percaya bahwa sistem usaha dan legalitas perusahaannya baik dan benar, namun tidak tertarik untuk menjalankannya. Untuk orang seperti ini memang kita tidak bisa memaksa, karena setiap orang mempunyai minat, mempunyai passion masing-masing, mempunyai keahlian, keyakinan, dan kemauan masing-masing untuk menjalankan sistem usaha atau bisnis. Namun untuk orang seperti inilah kita memang harus bisa memberikan penjelasan atau pengertian pada mereka tentang sistem usaha perusahaan ini, bahwa sistem usaha ini adalah sistem usaha yang bisa dilaksanakan oleh semua orang dengan latar belakang apapun, dan terbukti banyak yang sudah berhasil dalam menjalankan usaha ini. Dan pendapat yang kelima adalah orang percaya bahwa perusahaan dan sistem usahanya baik dan benar, namun merasa tidak yakin bisa menjalankan usahanya. Nah, mungkin orang seperti ini juga perlu mendapatkan pelajaran atau keterangan mengenai sistem usahanya, dan perlu juga diajak ke berbagai pertemuan untuk meningkatkan passion atau semangat mereka untuk mau menjalankan usaha ini. Karena sebetulnya usaha ini bukanlah usaha yang susah.
Usaha ini adalah usaha yang bisa dijalankan oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Dan ini pun sudah banyak dibuktikan dengan banyaknya orang yang sudah berhasil dalam menjalankan usaha ini. Itulah sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan seperti CNI, MW, Herbalife, dan Sinergi Worldwide hingga saat ini masih tetap berjalan, karena memang mitra-mitranya sudah bisa merasakan bagaimana mereka bisa merasakan hasil dari jerih payah mereka dalam menjalankan usaha ini. Nah, itulah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maaf, tadi saya sebutkan ada 4 pendapat, namun sebetulnya ada 5 pendapat dari orang yang kita ajak atau kita perkenalkan untuk bergabung dalam perusahaan ini dengan sistem usaha multi level marketing. Nah, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan saya tentang 5 pendapat orang-orang tentang sistem usaha dengan sistem multi level marketing ini. Dan semoga ini semua bisa memberi keyakinan kepada kita dan juga bisa memberi keyakinan kepada orang yang kita ajak atau kita perkenalkan bahwa sistem MLM ini atau multi level marketing ini bukanlah sistem penipuan atau sistem yang diharapkan oleh agama. Baiklah, untuk video berikutnya akan saya sharing tentang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT BES. Di antaranya adalah kegiatan seminar di kantor PT BES tiap hari Rabu dan Sabtu jam 1 siang, dan juga seminar via Zoom yang dilakukan oleh mitra PT BES bersama para leadernya. Dan juga ada GSS atau Grand Success Seminar di sebuah tempat, di mana ini merupakan ajang orang-orang yang telah berhasil atau ajang penampilan dari orang yang telah berhasil menjalankan usaha ini, dan orang yang pada saat itu akan mendapatkan reward dari perusahaan karena telah sukses menjalankan usahanya. Dan ada juga kegiatan berupa SLC atau Spiritual Leadership Camp, di mana kita bermalam bersama selama kurang lebih 3 hari berturut-turut, dan di dalamnya kita akan bermuhasabah diri atau menengok ke dalam diri sendiri apa yang telah kita berbuat dan apa yang ingin Allah berikan pada kita. Di situlah kita akan bermuhasabah diri, menyadari akan bagaimana kita, apa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan juga kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diberi kekuatan, diberi keberhasilan dan kesuksesan untuk menjalankan usaha ini. Dan juga akan ditampilkan di video tersebut tentang beberapa keberhasilan PT BES dalam mendapatkan penghargaan. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekian dulu video saya ini, dan kita akan berjumpa di video kita berikutnya. Marilah kita berdoa semuanya, semoga ini merupakan ikhtiar kita dalam mencari atau mengejar rezeki yang telah Allah persiapkan buat kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik, untuk kehidupan keluarga kita yang lebih baik, terutama untuk anak cucu kita. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan channel saya untuk di subscribe, dan juga untuk like, komen, dan share agar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi tentang video yang akan saya bagikan berikutnya. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, maka Bapak Ibu bisa mengirimnya via WA yang tertulis di layar monitor ini, dan insya Allah kita akan berdiskusi. Dan apabila ada waktu luang, maka Bapak Ibu bisa bersama-sama saya menghadiri seminar langsung di kantor PT BES ataupun seminar via Zoom bersama leader-leader saya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.